Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa iya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayolah hadirun ihwani jamaah sidang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun dari khutbah Jumat adalah khatib berwasiat dengan wasiat takwa. Takwa dalam arti kata imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Yang dengan bekal takwa inilah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah Jumat kita pada kesempatan hari ini yaitu penjabaran surat Al-Baqarah ayat 261. Ikhwani fiddin asyhadullah. Secara bahasa iman artinya adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Dan secara istilah iman artinya adalah tasdiqur rasul bima jaa bi an rabbi, membenarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau bawa, yang semuanya kita yakini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lalu apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang beliau bawa adalah al-haq, yaitu kebenaran. Yang beliau bawa adalah al-Islam, nizamul hayah, aturan hidup yang mengatur hidup manusia. Yang beliau bawa adalah Al-Quran, dan yang beliau bawa adalah Al-Hadis atau As-Sunnah. Ikhwani fiddin arsyadullah, dalam Al-Quran surat nomor ke-26 ayat ke-88 sampai ayat ke-89 Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana pada saat itu tidak berguna dan tidak bermanfaat lagi harta dan juga anak-anak, anak laki-laki, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Dalam ayat yang mulia ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa harta dan anak yang selama ini kita sering kejar mati-matian, ternyata itu justru tidak bisa kita bawa mati, bahkan tidak bermanfaat. Kapan harta dan anak itu tidak bermanfaat? Tentunya kalau harta dan anak tidak kemudian kita ikuti menurut petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, idza matal insan, apabila meninggal seorang manusia, in qata amalu illa min salas, terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Sedekahun jariyah, sedekah yang jariyah, kemudian au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga awadun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tersebut. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa bagi seorang mukmin justru harta dan anak itu harus kita bawa mati. Harta dan anak itu harus kita bawa mati.
Lalu pertanyaannya, bagaimana harta bisa kita bawa mati? Fokus kita insya Allah pada kesempatan kali ini kita membahas harta yang bisa kita bawa mati sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 261 tadi. Jadi harta itu harus kita bawa mati. Yang perlu kita ketahui, hakikat harta. Dalam Islam disebutkan harta itu hakikatnya ada 3. Yang pertama, setiap makanan yang masuk ke dalam mulut kita, maka itu yang disebut harta atau rezeki kita. Jadi boleh saja di hadapan kita dihidangkan berbagai macam makanan. Ada kambing guling, ada sate ayam, dan lain sebagainya. Tapi yang masuk ke dalam mulut kita, itulah yang menjadi rezeki dan menjadi harta kita. Yang menjadi milik kita. Dan itu kemudian besok pagi dibuang, Pak. Selesai, wassalam. Yang kedua, yang disebut harta pemilik kita adalah sesuatu benda atau barang yang kita gunakan, yang kita pakai. Dan ujung-ujungnya semua itu akan usang. Kita mungkin punya koleksi baju 1 lemari. Tapi kalau kita keluar rumah, saya yakin paling kita pakai hanya 1 setel. Selebihnya dia menjadi rezekinya yang jadi penghuni lemari. Dan kalau sudah kelamaan, dia akan menjadi usang. Semahal-mahalnya baju, sebagusnya baju, lama-lama dia jadi lap, Pak. Dia jadi topok bahasa kita. Dan yang ketiga, apa yang disedekahkan. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang akan kita bawa. Itulah apa yang akan kita bawa mati. Jadi disebut harta dibawa mati adalah harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Islam matematikanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, mana kosot min malin min sodakoh. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Itu janji Nabi. Ya, jadi harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang. Maka matematikanya seorang muslim, kalau di depan kita saat ini lewat kotak amal, Pak, lalu kita punya uang 100.000, ya, di tangan kita ada duit 100.000, lalu 100.000 kita masukkan semua ke kotak amal. Berapa yang tersisa di tangan kita? Atau berapa yang sisa menjadi milik kita? Bukan habis, Pak. Ya, bukan habis. Tapi justru hakikat harta kita justru itu yang tadi kita infakkan. Tapi sesuai firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ya, perumpamaan. Allah membuat perumpamaan. Amsal. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah membuat amsal, perumpamaan agar mudah kita pahami sebagai manusia. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan harta yang kita infakkan di jalan Allah. Yang kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, maka semua harta yang kita infakkan dalam rangka untuk kebaikan itu nilainya menjadi fi sabilillah. Sama seperti kita berinfak untuk para mujahidin yang sedang berjihad fi sabilillah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Dia diperumpamakan seperti 1 biji. Ambatat sab'a sanabil. Lalu dari 1 tumbuh menjadi 7. Fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Dan dari setiap cabang itu menjadi 700. Jadi 100.000 yang kita infakkan. Kalau ditanya matematika Allah, berapa yang tersisa? Bukan habis, Pak. Tapi 100.000 dikali 700. Itulah yang menjadi harta kita yang akan kita bawa mati dan akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Dia akan menjadi amal jariah yang tidak akan terputus. Jadi nyawa kita sudah hilang, raga kita sudah ditanam di dalam bumi, mungkin sudah dimakan cacing tanah, tapi insya Allah kemudian amal kebaikan kita masih terus mengalir di sisi Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan berapa saja yang Allah kehendaki dan Allah sungguh maha luas lagi maha mengetahui. Jadi Allah dan Rasulnya berjanji kepada kita bahwa setiap harta yang kita infakkan, setiap harta yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang dan justru itu menjadi investasi akhirat kita. Bahkan Allah akan melipat gandakan. Itu janji Allah, janji Rasulullah. Pertanyaannya, kita beriman atau tidak? Kita percaya atau tidak? Kita mau mengamalkan atau tidak?
Jangan sampai kita ngaku beriman, tapi ketika kita mau berinfak, kita mau beramal, kita masih mikir-mikir 1000 kali. Maka di dalam surat yang sama, di ayat ke-216, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi setan itu yang tugasnya menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Kita khawatir kalau kita infak kebanyakan jatuh miskin. Padahal tidak akan pernah miskin gara-gara kita berinfak. Ya, dalam sejarah nggak pernah ada yang namanya orang gara-gara berinfak justru dia malah jatuh miskin. Yang ada orang berinfak justru makin kaya, bahkan makin berkah hartanya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sudah menakut-nakuti kita keburukan, lalu menakut-nakuti kita, menyuruh kita untuk melakukan perbuatan fahsya, perbuatan yang keji. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfirah, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita ampunan wa fadla dan keutamaan. Ya, wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Maka ikhwani fillah nasyarakallah, ya, infak itu adalah ujian keimanan kita. Orang yang pemberani dia akan berinfak. Dia jamin dia yakin atas jaminan atau janji Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kata Nabi dan dilipat gandakan. Tapi kalau penakut, dia akan lari dari peperangan karena dia terkena tipu dayanya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin harusnya kita tanamkan pada diri kita, ya, bahwa yang namanya berinfak itu motonya adalah biarin banyak, yang penting ikhlas. Begitu, Pak. Jadi ketika kita berinfak, pengamalan surat Al-Baqarah ayat 261 ini, biarin banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikitnya ikhlas. Nah, bagaimana indikator ikhlas itu? Disebutkan di dalam surat Al-Insan. Ayat yang ke-9 disebutkan. Innama nut'imukum liwajhillah. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah, yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan itu hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dia tidak mengharapkan balasan dari perbuatan tersebut dan dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Maka ada satu kebiasaan, Pak, yang kalau ini kita lakukan justru mengurangi nilai keikhlasan kita. Kita sering kalau kita berinfak, kita kasih makan kepada orang miskin, lalu kita bilang, ya tolong doain ya, tolong doain. Ya, hati-hati, Pak, jangan sampai kita berinfak itu niatnya minta didoain. Padahal Allah sudah janji, kalau kita sudah berinfak itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita membuat pamrih, kita minta kepada orang tersebut, jangan sampai dia merasa terbebani. Ya, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, yaitu orang yang berinfak tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tapi orang yang berinfak berdasarkan fisabilillah adalah orang yang hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita sebagai orang mukmin bisa mengimplementasikan iman kita, membuktikan iman kita dengan kita yakin akan janji Allah dan janji Rasulullah, sehingga kita bisa senantiasa berinfak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani fillah arsyadakumullah, dalam khutbah yang kedua ini disebutkan bahwa salah satu keutamaan dari berinfak fisabilillah, sebagaimana Allah sebutkan juga di dalam surat Fatir
Surat ke-35 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Innalladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca ayat-ayat Allah wa qamus shalah, lalu dia mendirikan salat, kemudian wanfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dia berinfak dalam kondisi terang-terangan atau dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, adalah orang yang mengharapkan jual beli dari Allah yang tidak akan pernah merugi. Jadi kalau berdasarkan ayat yang mulia ini, orang yang beriman itu luar biasa. Dia melakukan transaksinya bukan dengan manusia, tapi transaksinya adalah dengan Allah. Padahal kita ini milik Allah, maka disebut Allah sebagai Al-Malik. Tauhid rububiyah kita meyakini Allah adalah milik Allah adalah pemilik dari seluruh alam semesta ini termasuk kita. Tapi Allah sebagai Al-Malik, Allah mau membeli sesuatu dari kita, padahal kita miliknya. Bagaimana cara kita bertransaksinya? Yaitu dengan kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya kalau ditanya mana yang lebih baik, berinfak secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Jawabannya pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Yang kedua, tergantung manfaat atau dampaknya. Kalau kita berinfak secara sembunyi-sembunyi karena khawatir kita tidak bisa menjaga hati kita, tidak bisa menjaga keikhlasan kita, maka berinfak secara sembunyi-sembunyi lebih baik. Tapi apabila kita berinfak secara terang-terangan, sebagaimana misalnya Sayyidina Utsman bin Affan ketika perang Tabuk, ya, beliau berinfak secara terang-terangan. Dengan beliau berinfak secara terang-terangan memotivasi sahabat-sahabat yang lain untuk berinfak. Maka berinfak secara terang-terangan itu lebih baik. Jadi berinfak secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dua-duanya baik, tergantung niatnya dan juga bagaimana kemudian dampaknya. Yang tidak baik itu adalah sembunyi-sembunyi tidak mau berinfak, apalagi terang-terangan tidak mau berinfak. Nas'alullah al-afiyah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma ansur man nasruddin wahdhal man khadhal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin mustad'afina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.